Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari semua. Salam sehat, kiranya Allah Tritunggal senantiasa menyertai dan melindungi kita semua. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari surat Roma pasal 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata menunjukkan dalam kalimat Allah menunjukkan kasih-Nya yang dimaksud Paulus di situ adalah kata yang berkaitan dengan masa sekarang ini, Bapak Ibu. Dan kata mati dalam kalimat Kristus telah mati adalah jelas berkaitan dengan masa lampau. Jika kita menyusun kembali kalimatnya, kita akan memahaminya seperti demikian, Bapak Ibu. Allah tetap menunjukkan kasih-Nya kepada kita sama seperti ketika dulu kita masih berdosa, Kristus mati untuk kita. Bapak Ibu, dengan menggunakan bentuk waktu sekarang atau present tense, seperti yang kita ketahui dalam tata bahasa Inggris, Paulus mengatakan bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya adalah tindakan Allah yang berkelanjutan yang terus terjadi hari ini dan akan terus terjadi besok. Dan Paulus menggabungkannya, Bapak Ibu, dengan peristiwa masa lampau, yaitu Kristus telah mati, yang menyiratkan bahwa kematian Kristus terjadi sekali untuk selamanya dan tidak akan terulang. Seperti dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 18, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari, mengapa Paulus menggunakan bentuk sekarang untuk kalimat Allah menunjukkan? Bukankah kematian Kristus 2000 tahun yang lalu ketika itu terjadi adalah demonstrasi kasih Allah yang terjadi di masa lalu? Kita perlu mencari petunjuknya, Bapak Ibu, dari beberapa ayat sebelumnya. Paulus baru saja mengatakan bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Dengan kata lain, Bapak Ibu, tujuan dari segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita adalah pengharapan. Allah ingin kita memiliki hidup yang penuh pengharapan melalui semua kesengsaraan. Apalagi di masa sekarang ketika tidak ada seorang pun dari kita yang dapat terhindar dari kesulitan yang mungkin kita dapat katakan sebagai kesusahan yang sangat besar. Tetapi bagaimana kita bisa memiliki hidup yang penuh pengharapan di masa sekarang, Bapak Ibu? Paulus menjawab di baris berikutnya. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Itu di ayat 5. Kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita, Bapak Ibu, di masa lalu saat pertobatan kita. Dan masih ada saat ini. Dan tetap aktif. Allah memang menunjukkan kasih-Nya kepada kita, Bapak Ibu, dengan memberikan anaknya sendiri untuk mati sekali untuk selamanya di masa lalu untuk dosa-dosa kita. Tetapi Allah juga tahu bahwa kasih-Nya yang masa lalu itu harus dialami sebagai kenyataan sekarang ini, hari ini, dan besok, dan seterusnya, Bapak Ibu. Ketika kita harus memiliki ketekunan dan tahan uji dan pengharapan. Bapak Ibu, saudara-saudari, Allah mengutus Yesus Kristus untuk mati bagi kita. Bukan karena kita cukup baik, tetapi hanya karena Dia mengasihi kita dan ingin kita menghabiskan kekekalan bersamanya. Kapanpun kita merasa tidak yakin tentang kasih Allah kepada kita, Bapak Ibu, ingatlah bahwa Dia mengasihi kita, bahkan sebelum kita berpaling kepadanya. Pengalaman subjektif kita sebagai orang percaya akan kasih Allah
harus didasarkan pada karya objektif Kristus di kayu salib. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak hanya menunjukkan kasih-Nya di kayu salib. Tuhan terus-menerus menunjukkan kasih-Nya sekarang dengan kehadiran Roh-Nya, Roh Kudus di dalam hati kita. Tuhan melakukan hal ini dengan membuka mata hati kita sehingga memampukan kita untuk merasakan dan melihat kemuliaan salib dan jaminan yang diberikannya bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus Yesus. Seperti dalam Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin.